Pasca kasus kematian Vina dan Eki menjadi sorotan publik, mendadak banyak bermunculan kesaksian dari pihak yang mengaku melihat dan mengetahui peristiwa nahas yang dialami Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Namun, kesaksian tersebut justru dinilai janggal dan dinilai bohong oleh beberapa ahli di bidangnya. Ex-Bareskrim Polri, Susno Duaji, bahkan mengungkapkan bahwa jika ada pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, maka akan terancam hukuman pidana selama 7 tahun. Untuk mengetahui beberapa kesaksian dari saksi mata yang mengaku mengetahui kasus kematian Vina dan Eki, maka inilah 5 poin kesaksian dalam kasus kematian Vina yang dianggap palsu, versi Cumi Top 5. Mel merupakan seorang pria yang mendadak muncul di sebuah kanal YouTube dengan memberikan pengakuan bahwa ia melihat detik-detik kejadian kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Menurut keterangan yang diberikan oleh Mel, ia mengaku melihat peristiwa penganiayaan Vina dan Eki dan juga melihat jasad Vina dan Eki ke jembatan flyover Talun Cirebon. Namun, ex-Bareskrim Polri Susno Duaji mengungkapkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh Mel bohong dan palsu. Lantas, seperti apa kesaksian Mel dan seperti apa Susno Duaji menilai kesaksian Mel? Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Vina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan. Di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Vina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Vina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah, di situ mereka taruh Eki dan Vina ya. Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya? Apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Vina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Vina itu terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Vina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi ngomong di TV tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung Mel ya. Orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Sekarang kan banyak sekali, ini kan jadi panggung bagian bagus ya, disorot berbagai TV, siapapun ingin muncul, tapi dia nggak tahu akibatnya. Kalau salah ngomong, akibatnya itu 7 tahun penjara. Kalau itu sudah di BAP sebenarnya dilanjutkan ke sidang, itu 7 tahun penjara, jadi main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup, sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Mel.
Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Hampir sama dengan Melmel, Aep atau Ahmad Saifuddin juga merupakan saksi yang mengaku melihat insiden yang dialami Vina dan Eki dan mengaku mengetahui wajah pelaku yang berada di tempat kejadian perkara yang berlangsung pada 26 Agustus 2016 silam tersebut. Seperti diketahui, Aep mengaku bahwa ia melihat Peggy Setiawan bersama rombongannya saat terjadi peristiwa penganiayaan Vina dan Eki. Aep mengaku bahwa ia menyaksikan insiden tersebut dari jarak 100 meter dan melihat wajah Peggy Setiawan dengan jelas. Menanggapi hal tersebut, ex-Bareskrim Polri, Susno Duaji, meyakini 100% bahwa kesaksian Aep adalah bohong. Lantas, seperti apa kesaksian Aep dan seperti apa respon Susno Duaji? Ya, pokoknya setahu saya itu dilempari batu, kejar. Saya tahu kalau nama-nama. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu, saya nggak ada yang kenal. Kalau wajah saya tahu. Kalau wajah tahu. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu wajahnya. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu, waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Kalau si Aep jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aep bagaimana Bang? Kesaksian Aep? Jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Dirinci. Anda lihat di situ, itu berapa meter sini? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Ya, kurang lebih. Bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Saka Tatal, salah satu dari 8 terpidana kasus kematian Vina dan Eki, kini sudah menghirup udara bebas. Seperti diketahui, Saka Tatal sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Menariknya, meski saat ini Saka Tatal sudah terbebas dari jeratan hukumnya, secara mengejutkan ia mengungkapkan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Selain itu, saat dimintai keterangan oleh polisi, Saka Tatal juga mengaku bahwa ia tidak mengenali wajah pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, termasuk Peggy Setiawan, yang kini telah dijebloskan ke penjara. Namun, kesaksian tersebut masih diragukan dan masih harus didalami kembali. Lantas, seperti apa kesaksian Saka Tatal? Dan upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak Saka Tatal? Rasanya tuh udah pengen mati aja tuh Bu. Udah putus asa tuh Bu. Udah gak bisa menahan apapun. Walaupun mereka sudah bebas dipidana, tapi tetap aja orang melihat bahwa dia itu pembunuh gitu. Nah, di sini dia menyatakan bahwa kami sebenarnya bukan pembunuh. Kami telah menjalani pahitnya sebagai pembunuh. Kami telah catat pahitnya sebagai narapidana. Tapi semua itu tidak kami lakukan. Semua itu bukan perbuatan yang kami harusnya dihukum. Orang lain yang berbuat, kok kami yang dihukum. Dalam masalah ini juga masalah ini kan sudah inkrah. Artinya sudah berkeputusan tetap. Jadi jalan satu-satunya untuk merehabilitasi nama Saka adalah melalui upaya PK. PK peninjauan kembali. Tentunya alhamdulillah kan kabar baik bahwa seluruh ahli-ahli pidana sangat merespon dalam kasus ini. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini kami akan diskusi dengan para ahli pidana itu untuk membahas lebih lanjut tentang apa sih tekad hukum kami. Saka pada kejadian tidak ada berada di tempat gitu. Semoga saksi-saksi yang selama ini melihat dan mendukung alibi daripada Saka dapat didengar kembali, kemudian keterangan ahli maupun saksi-saksi ahli yang mulai psikologi forensik, ya, kemudian ahli hukum pidana akan kita hadirkan untuk meluruskan kembali perkara ini. Salah satu saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku mengalami tekanan dalam membuat kesaksian pada kasus kematian Vina dan Eki.
Liga Akbar juga lantas berencana untuk mencabut kesaksiannya di berita acara pemeriksaan atau BAP yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Menyoroti hal tersebut, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris, meminta agar semua pihak terkait, seperti terpidana hingga saksi-saksi, dilakukan tes kebohongan secara berkala, agar kasus kematian Vina dan Eki segera menemukan titik terang. Lantas, seperti apa kesaksian Liga Akbar? Dan seperti apa Hotman Paris menanggapi kesaksian-kesaksian dari pihak tersebut? Yang sebenarnya menurut Linggar gimana yang sebenarnya? Ya sebenarnya nggak ada. Lingga ikut sama Eki, Vina pas mau berangkat ke Kuningan itu nggak ada. Versi BAP itu mereka lewat ke SMP sebelah. Ya, diteriakin, dilemparin, dikejar. Nah. Akhirnya Linggar menyelamatkan diri Ya, masuk gang. Eki Pulang ke ke kanan. 30 menit. Balik lagi ke warung. Jadi belok ke kanan kalau itu Ekinya, kemudian disikatlah di jembatan, di flyover. Yang sebenarnya Linggar itu tidak nganter. Tidak nganter. Dia sampai SMA 4 bubar. Yang bubar itu ya Eki sama Vina. Ekinya jalan, Linggar nggak ikut. Terus dari SMA 4 tuh Linggar kemana? Masih di situ. Ya nongkrong sampai malam lah. Sampai sekitar jam 12-an lah. Jam 12 habis itu baru dapat kabar. Langsung lihat Eki. Dapat kabar Eki sama Vina ada di rumah sakit. Linggar itu siapa yang mengarahkan bikin BAP yang bersifat kebohongan? Nah, itu pertanyaan yang lagi tidak usah dijawab karena kita semua sudah bisa menjawab. Makanya saya bilang di media juga, karena di ruangan itu cuma ada Lingga dan penyidik. Nah, kita simpulkan aja. Ya justru itu semuanya harus dilakukan maksimum, tes kebohongan, tes itu benar itu. Makanya saya bilang yang bisa melakukan ini semua adalah political will dari aparat penguasa negeri ini. Kami nggak bisa apa-apa. Keluarga korban mana bisa. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Termasuk 8 terpidana dites kebohongan. Ya. Kemudian saksi-saksi. Baru-baru ini mantan narapidana Abi Budi Permana memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Abi Budi Permana mengungkapkan pertemuannya dengan terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang pernah curhat dengannya di Lapas Kelas 1 Cirebon. Ia mengungkapkan bahwa salah satu terpidana yang tidak disebutkan namanya mengaku tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dalam perbincangan tersebut, terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan keras oleh petugas agar mengakui perbuatan yang mereka tidak lakukan. Lantas, seperti apa kesaksian mantan narapidana tersebut? Dapatkah kesaksian tersebut dipercaya? Pada tahun 2016 itu datang napi baru, kelompok yang dari pembunuhan Vina tadi. Nah, saya ngobrol, orang Cirebon mana orang Cirebon, kumpulin. Karena saya orang Cirebon, kamu orang Cirebon. Nah, saya menanyakan, kamu kasusnya apa nih? Pembunuhan dia. Oh, apa nih? Tapi saya bukan pembunuh. Itu dari ke-7 orang tadi duduk bareng sama saya cerita. Saya itu bukan pembunuh, Bi. Saya rasa tanpa kesaksian itu pun, kalau dilakukan upaya peninjauan kembali, saya rasa mereka harusnya bebas. Tapi dengan viralnya perkara ini, semoga dapat membangunkan keadilan-keadilan hakim-hakim se-Indonesia, sehingga mereka punya nurani bahwa salah menghukum juga dihukum.